Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Yang pertama, definisi korupsi. Secara teoritis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya busuk, rusak, mengoyakkan, memutar balik atau mengoyok. Sedangkan secara umum, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, dapat disimpulkan korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua, ada faktor-faktor penyebab korupsi. Tindakan korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tindakan korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi terdiri dari dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi yang pertama, aspek perilaku individu. Yang kedua, ada aspek sosial. Terus ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu memicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku itu sendiri. Yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek politis, dan yang keempat ada aspek organisasi. C. Ada bentuk-bentuk korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi kerap menjadi momok bagi pejabat maupun pihak swasta. Namun tidak sedikit dari mereka belum mengetahui atau mengenal apa saja perbuatan yang tergolong dalam tindakan pidana korupsi. Setidaknya ada 6 jenis kelompok tindakan pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama, perbuatan yang merugikan negara. Setiap orang yang menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, suap, yang merupakan semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik itu perseorangan ataupun kelompok. Yang ketiga, gratifikasi, yaitu korupsi ini yang berupa pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Yang keempat ada penggelapan dalam jabatan. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan. Yang kelima ada pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan. Yang keenam ada perbuatan curang. Hal ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain. Yang dampak korupsi di masyarakat. Korupsi menimbulkan masalah sosial atau masyarakat serta banyak kerugian bagi negara ataupun masyarakat secara pribadi dan umum. Akibat dari perilaku ini, dampaknya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang perekonomian ini, tentu saja korupsi memberikan efek dan sumbangan besar untuk penegakan atas masalah ekonomi modern dan klasik. Misalnya, seperti ketidakseimbangan finansial negara, pertumbuhan ekonomi terhambat, menghasilkan pajak negara berkurang, ancaman inflasi, dan penurunan kualitas barang dan jasa. Terus adapun dampak yang diciptakan dari adanya korupsi tersebut, yang pertama mengganggu stabilitas umum, mencoreng nama baik pelaku tindak pidana korupsi, kemiskinan bertambah, dalam bidang kesehatan banyaknya penyakit yang sulit tertangani, serta fasilitas yang diberikan keberanian. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dari materi korupsi tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.